Wanita itu kemudian mengeluarkan kartu dari slot, menghampiri Geralt dan membungkukkan badan. Sebagai bentuk permohonan maaf, Tuan Crawford, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Ini saya kembalikan kartu Anda. Apa? Sekali lagi seluruh pengunjung dibuat kaget. Rahel yang berdiri di depan Geralt dengan maksud menghalangi jalannya tadi, kini merasa sangat malu. Anda yakin tidak salah cek, Bu? Apa? Tuan ini benar-benar pemilik kartu itu. Manajer toko tiba-tiba menamparkan Rahel dengan keras. Minggir sekarang. Rahel menutup wajahnya dan bergegas minggir. Yuri dan Safia masih terpaku tidak percaya. Sang manajer yakin mereka berdua mengenal Geralt dan mereka juga yang mencoba mempermalukannya. Karenanya, dia berpikir mungkin dia harus mengusir mereka dari toko Hermesnya segera. Wanita itu mendekati Yuri dan Safia lalu berkata, "Maaf Tuan dan Nona, apa yang Anda berdua coba buktikan? Kenapa kalian memaksa karyawan saya mempermalukan pengunjung VIP kami?" Yuri menatap wanita itu dan bersikeras, "Hei, justru aku berniat baik dengan memberimu peringatan. Kami menghargai niat baik Anda, Tuan. Tetapi jika Anda tidak berniat membeli apapun di sini, silakan tinggalkan toko kami sekarang juga," ujar manajer toko dengan tajam dan dingin. Wanita itu benar-benar mengusir Yuri dan Safia. Safia menatap Yuri, berharap dia bisa menyelamatkan mereka dari situasi memalukan ini. Tapi, sayangnya Yuri tidak bisa berbuat apa-apa, keringat dingin mengucur deras dari wajahnya. Bahkan jika dia mengeluarkan uang $10.000 untuk membeli tas, tetap tidak akan ada apa-apanya dibanding Geralt. Geralt benar-benar pelanggan eksklusif, sial. Ayo, kita pergi. Yuri menggertakkan gigi menahan marah dan menarik Safia keluar meninggalkan toko. Rahel yang masih berada di sana segera membungkukkan badan merasa bersalah. "Maafkan saya benar-benar mohon maaf, Tuan Crawford." Rahel ketakutan dan sangat menyesal telah menilai pelanggan tokonya hanya dari tampilan luar. Geralt tidak menghiraukannya lalu beralih pada Wendy dan tersenyum. "Terima kasih atas semuanya. Kau tidak perlu membungkus tasnya karena aku sedang buru-buru. Aku permisi." Geralt mengambil tasnya dari meja kasir dan segera keluar meninggalkan toko. Ini kali pertama Geralt menang dalam perkara uang. Selama ini dia tidak pernah merasakan menghabiskan uang dalam jumlah besar sekaligus. Tetapi sekarang dia benar-benar tidak perlu pusing lagi. Segera setelah keluar dari toko, ponselnya berdering. Rupanya panggilan dari Naomi. Geralt mengangkatnya dan mendengar suara cemas Naomi dari seberang sana. "Geralt, aku tidak peduli apa yang orang lain pikirkan tentangmu. Kau sahabatku. Kau harus datang ke pestaku malam ini. Semua teman asramamu juga datang." Geralt tersenyum kecil dan menjawab, "Iya, tenang saja. Aku akan segera ke sana. Jangan lupa berpenampilanlah yang rapi, aku mau mengenalkanmu pada seseorang," lanjut Naomi bersemangat. Geralt baru menyadari dia tidak mungkin memberikan tas Hermesnya ke Naomi tanpa dikemas. Dia lalu menuju supermarket terdekat dan membeli kantong kresek seharga 20 sen, lalu memasukkan Hermes ke dalamnya. Dengan menggunakan taksi, Geralt segera menuju restoran Jade. Sementara itu, di restoran Jade, Naomi menutup teleponnya dan tersenyum pada seorang gadis berambut panjang yang duduk di sebelahnya. Gadis itu benar-benar cantik bak, bidadari. "Alice, yang kutelpon baru saja adalah Geralt, dia sahabat baikku. Dia orang yang sangat baik dan rajin. Aku akan mengenalkanmu padanya." Naomi terdengar sangat bersemangat.
Sementara Alice yang diajak bicara sedang asyik mendengarkan musik dari earphone yang terpasang di telinganya. Kakinya menghentak kecil mengikuti irama musik. Oke, jawabnya. Alice Bradford dan Naomi adalah sahabat karib sejak kecil, hingga sampai kuliah pun mereka berada di kampus yang sama hanya beda fakultas. Naomi sengaja mengundang Alice dan beberapa teman asramanya. Naomi tahu benar meskipun Alice adalah gadis yang sangat cantik, tapi dia sudah menjomblo sejak SMA. Dan sepertinya saat ini sedang berusaha mencari pasangan. Alice sedang membuka tutup botol jus jeruknya ketika kemudian pintu restoran terbuka. Sayangnya, yang baru saja masuk bukan Gerald. Denny, mau apa kamu kesini? Ekspresi wajah Naomi berubah ketika dia melihat Denny. Mereka memang satu kelas dan lumayan akrab. Sampai kemudian Naomi tahu bahwa Denny mempermalukan Gerald. Naomi benar-benar kesal padanya. Sayangnya, Denny tidak peduli dan dia tetap masuk meski Naomi menunjukkan sikap tidak suka. Naomi, kau masih marah? Aku hanya bercanda saja dengan Gerald malam itu. Mana aku tahu ternyata dia mengantarkan kotak itu ke Yuri. Denny menjawab dengan senyum ceria, mencoba meyakinkan Naomi. Terlihat beberapa undangan mulai berdatangan dengan membawa kado. Ya, Naomi memang berasal dari keluarga kaya dan beberapa kali menawarkan bantuan ke Gerald ketika dia dalam kondisi sulit, tapi selalu ditolak. Sementara Denny sudah mengenal Naomi sejak bangku SMA. Naomi, apakah ini Gerald yang mau kau kenalkan padaku? Apa yang terjadi? Tanya Alice saat menghampiri mereka. Saat melihat Alice, mata Denny langsung berbinar. Pasalnya, Denny sudah lama mengincarnya. Alice adalah mahasiswi tercantik yang pernah Denny lihat di Fakultas Media dan Broadcasting. Alasannya datang ke pesta Naomi dan berusaha minta maaf padanya adalah karena dia tahu Alice juga pasti ada di sana. Mendengar sapaan Alice, Denny menjawab, "Hai, Alice yang cantik, aku bukan Gerald. Dia adalah teman sekelasku dan hanya orang yang kemarin malam ku bodohi." Hahaha. Kembali Denny ingat kejadian malam itu ketika ia meminta Gerald mengantarkan kotak barang ke hutan, dan menemukan mantan pacarnya bersama pria lain di sana. Ah, malam yang sungguh menghibur. Diam. Naomi semakin kesal. Alice yang berada di antara mereka menjadi bingung. Apa benar-benar ada kesenjangan antara mahasiswa miskin dan kaya di sini? Teman-teman, satu asrama Gerald yang sedari tadi melihat perilaku Denny juga turut kesal, tapi mereka tidak mau membuat keributan di pesta Naomi.